Di video kali ini kita akan membahas tentang taksonomi Bloom, yang dimana taksonomi Bloom ini terdapat dalam rencana pembelajaran yang dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, taksonomi Bloom menurut Benjamin S. Bloom adalah seorang kebangsaan Amerika Serikat memberikan kontribusi besar di bidang pendidikan dengan menyusun klasifikasi objektif kognitif kependidikan serta teori belajar tuntas atau mastery learning. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom bersama dengan rekannya Cartwright. Mula-mula taksonomi Bloom terdiri atas dua bagian, yaitu ranah kognitif dan afektif, kognitif domain dan afektif domain. Bloom tidak menambahkan ranah psikomotor. Akhirnya, pada tahun 1986, Simpson menambahkan ranah psikomotor melengkapi apa yang telah dibuat oleh Bloom. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Dahulu kita mengenal klasifikasi secara hierarkis terhadap ranah kognitif Bloom menjadi 6 tingkatan, mulai dari C1 sampai C6. Klasifikasi hierarkis ini masih digunakan lagi dalam revisi taksonomi Bloom tersebut sekalipun dengan momen yang sedikit berbeda. Adapun ranah kognitif dari taksonomi Bloom yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Menurut Bloom, segala upaya menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir yang hierarki, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang tertinggi yang meliputi 6 tingkatan. C1 yaitu pengetahuan, C2 yaitu pemahaman, C3 yaitu penerapan, C4 yaitu analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Taksonomi Bloom menurut ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa kategori dalam ranah afektif sebagai hasil belajar, yaitu receiving, responding, value, organization, characterization by value or value complex atau karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Pada revisi taksonomi Bloom, tingkatan berpikir tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu C1 hingga C3 sebagai low order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah, dan C4 hingga C6 sebagai higher order thinking skill yang berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Setiap poin tingkat kognitifnya juga mengalami sedikit penyesuaian. Menurut Tim Pusat Penilaian Pendidikan 2019 halaman 3, dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Cartwright dan Anderson dirumuskan 6 level proses berpikir, yaitu 1. Mengingat atau remembering, yakni mengingat kembali suatu fakta atau gagasan. 2. Memahami atau understanding, yaitu mampu menerjemahkan suatu konsep, kaidah atau prinsip. 3. Menerapkan atau applying, mampu memecahkan suatu masalah menggunakan metode, konsep, atau prosedur. 4. Menganalisis atau analyze, dapat mengenali, menguraikan, serta mengkritisi suatu struktur bagian atau hubungan. 5. Mengevaluasi atau evaluation, mampu menilai hasil karya, mutu suatu tulisan berdasarkan norma internal. Dan mengkreasi atau creating, yaitu dapat menghasilkan karangan teori, klasifikasi, proposal, tulisan ilmiah, serta karya. Apa itu pembelajaran kognitif? Pembelajaran kognitif adalah pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kompleks dan aktif. Artinya, siswa harus memiliki kemampuan yang lebih dari guru dalam hal ini, segala hal dalam proses pembelajaran dan adaptasi pada anak di dalam lingkungannya. Teori ini juga lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Secara umum, prinsip teori belajar kognitif yang pertama, persepsi dan pemahaman untuk mencapai tujuan belajar individu. Yang kedua, siswa dituntut aktif. Yang ketiga, berpikir kompleks. Menurut Bloom, mengemukakan bahwa ranah hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
Aspek kognitif Bloom menyebutkan 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, pengertian, aplikasi, analisa, serta evaluasi. Ranah hasil belajar tersebut semuanya mengandalkan aktivitas otak atau berpikir. Aspek afektif. Afektif adalah materi yang berkaitan dengan emosi, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap. Tujuan pembelajaran ini adalah berkenan dengan penghayatan dalam jiwa siswa terhadap nilai-nilai kebenaran yang diterimanya, yang akan tercermin dalam perilaku dan perasaan serta minat. Pembelajaran menurut Bloom dan David Pratwood, kategori aspek afektif diantaranya penerimaan atau receiving dan attending, kedua responsif, ketiga penilaian atau value, keempat organisasi, dan yang kelima karakterisasi. Aspek psikomotor. Aspek psikomotor adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani. Artinya, siswa dapat menentukan atau mempraktekkan stimulus yang sudah diberikan guru, dan juga siswa melakukan dengan berbagai tambahan yang berkesan, berbeda dengan hal yang kita ajarkan. Itulah cara siswa memanipulasi dengan cara mereka sendiri. Adapun menurut Simpson, para ahli mengemukakan bahwa psikomotor adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan kemampuan anak. Misalnya, siswa dalam menggerakkan dan menggunakan otot tubuhnya, kinerja, imajinasi, kreativitas, dan karya intelektualnya. Adapun kategori psikomotor, yang pertama yaitu peniruan, yang kedua yaitu kesiapan, ketiga respon terpimpin, keempat mekanisme, kelima respon tanpa kompleks, keenam adaptasi, yang ketujuh yaitu penciptaan.